Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita awali dengan berdoa. Bagi yang beragama Islam, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas pretest soal kesetimbangan kimia, pertemuan 21. Sekarang kita ada di pertemuan 22. Jangan lupa nanti presensi anak-anak. Kita lihat soal pertemuan 21 pretest. Baik. Nomor 1, ada reaksi kesetimbangan. Reaksi ini adalah, ingat, fase zat yang berada di dalam reaksi, semuanya fase gas. Berarti jenis kesetimbangan ini termasuk kesetimbangan homogen. Kenapa homogen? Karena fase zat yang bereaksi, fase zatnya semuanya sama, yaitu berfase gas. Maka kesetimbangan ini adalah kesetimbangan gas. Begitu? Ya, kita lihat sebentar. Nah, maka ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Di antaranya ada konsentrasi, kemudian tekanan, volume, dan suhu. Masih ingat ya video sebelumnya. Nah, kemudian kalau volume berbanding lurus dengan koefisien. Artinya kalau volume ruang diperkecil, karena ini kesetimbangan gas, volume diperkecil pasti reaksi bergeser ke jumlah koefisien gas yang lebih sedikit. Nah, soal ini di ruas kiri jumlah koefisien gasnya, jumlah molekul gasnya adalah 2. Ini 1, ini 1. Ruas kanan 2, berarti ruas kiri dan kanan sama. Maka kalau jumlah molekul gas ruas kiri dan kanan sama, jumlah molekul gas ruas kiri dan kanan sama, faktor volume dan tekanan tidak berpengaruh. Maka jawabannya tidak bergeser. Ini penjelasan. Sekarang kita lihat nomor 2. Suatu campuran gas SO3, SO2, dan O2, reaksi kesetimbangannya ini juga masih sama, kesetimbangan homogen, semua fasenya sama, berfase gas, jadi kesetimbangan homogen berfase gas. Gitu. Nah, akibat pemampatan, dimampatkan, tekanan diperbesar, tekanan berbanding terbalik dengan volume. Volume berbanding lurus dengan koefisien, sehingga kalau tekanan diperbesar, dimampatkan ruangannya, tekanan besar, maka akan bergeser ke jumlah molekul gas yang lebih sedikit. Jumlah molekul gas yang lebih sedikit. Di ruas kiri ada 2 molekul, koefisien 2. Di ruas kanan 2 dan 1. Sehingga kalau tekanan diperbesar akan bergeser ke kiri. Kita lihat pemampatan, volume diperkecil, bergeser ke jumlah molekul gas yang lebih sedikit ke kiri. Ke kiri akibatnya apa? Akibatnya ke kiri, yang gas-gas ruas kiri bertambah, gas-gas ruas kanan berkurang. Sehingga jawabannya A. Begitu. Bisa dipahami. Begitu ya. Sebentar. Kita lanjut anak. Sudah saya edit. Ini faktor perubahan tekanan atau volume. Tekanan diperbesar berarti volume diperkecil, berarti bergeser ke jumlah koefisien. Kalau kesetimbangan gas, maka ke jumlah koefisien gas yang lebih kecil, lebih sedikit. Kalau itu kesetimbangan larutan, ya berarti ke koefisien yang berfase larutan. Tapi itu kalau untuk tekanan hanya kesetimbangan gas. Kalau volume bisa kesetimbangan larutan juga. Seperti itu ya. Ini penjelasannya atau ringkasannya. Kita lihat soal tadi, volume diperkecil. Berarti ke jumlah koefisien gas yang lebih sedikit. Di ruas kiri 2, ruas kanan 2 dan 1, 3. Berarti ke kiri sudah ya.
Kita lanjut nomor 3. Dalam kesetimbangan ini masih sama, ini adalah kesetimbangan yang berfase gas, kesetimbangan homogen berfase gas. Selanjutnya jika N2O4 dinitrogen tetraoksida dibiarkan mencapai kesetimbangan pada suhu tertentu, jadi terurai, ini maksudnya terurai menjadi gas nitrogen dioksida. Nah, keadaan setimbang jumlah mol N2O4 dengan NO2 itu sama. Pertanyaannya persen N2O4 yang telah terurai, derajat disosiasi N2O4. Kita lihat soal ini sebentar. Kita garis bawah. Mula-mula tidak diketahui berarti bisa kita misalkan. Misal mula-mula N2O4 itu sebentar saat setimbang. Jadi intinya di sini kuncinya jumlah mol N2O4 dengan NO2 saat setimbang adalah sama. Begitu. Kok nggak mau berubah? Sudah. Kita ulang. Saat setimbang jumlah mol N2O4 dan NO2 sama. Ini X, ini X. Maka ini dinaikkan X. Perbandingan mol yang bereaksi sesuai dengan perbandingan koefisien. Jadi ini mol yang bereaksi NO2 terbentuk X, berarti N2O4 yang terurai setengah X. Maka mula-mula X tambah setengah X, 1/2 X. Kemudian alfa adalah mol bereaksi per mol mula-mula bereaksi setengah X dibagi dengan 1/2, 3/2, sehingga setengah dibagi 3/2 sama dengan 1/3. Begitu. Lanjut ya. Sekarang kita lihat nomor 4. Pada suhu tertentu volume 10 liter. Dibaca dulu, keadaan setimbang tercapai, terjadi atau terdapat perbandingan mol saat setimbang. SO3 perbandingan mol SO3 dengan oksigen adalah 2/1. Saat setimbang perbandingannya 2/1. Jadi kita lihat sebentar, mula-mula 80 gram SO3, mR SO3 berarti 80, seperti itu. Molnya 80 per mR, mR-nya 80, ketemu 1 mol. Mula-mula 1 mol. Terus yang bereaksi misal X. Kita pakai misal saja, misal X. Begitu. X mol. Misal X mol. Semacam itu. Nah, kemudian pada bagian bereaksi berlaku perbandingan. Seperti ini. Kalau 2 itu X, 2 tetap X, kalau 1/2 X. Nah, saat setimbang ini setengah X, ini saat setimbang ini setengah X, ini 1 min X. Nah, di soal saat setimbang, perbandingan molnya 2/1. Jadi mol SO3 banding oksigen 2/1. Nah, saat setimbang SO3 1 min X, O2 O2-nya setengah X. Kali silang, begitu. Jadi setengah kali 2 jadi X. Ini 1 min X, X-nya ketemu setengah. Itu X-nya. Yang ditanyakan tetapan kesetimbangan, berarti KC-nya. Ingat volume 10 liter ya. Kita lanjut, maka ini X-nya setengah sudah diketahui. Seperti itu. Maka kita masukkan yang bereaksi setengah mol, ini juga setengah, ingat ini setengah X. Berarti menjadi 1/4, seperti itu. Nah, maka saat setimbang, ini setengah mol, ini juga setengah, ini 1/4 mol. Sehingga molaritas saat setimbang adalah 1 per volume, mol per volume 10 liter, jadi 1/20, ini 1/20 juga, seperti itu.
Bisa dipahami ya, anak-anak, seperti itu. Kemudian oksigennya menjadi ya 1/40. Nah, KC, tetapan kesetimbangan, dirumuskan ruas kanan dibagi ruas kiri, dipangkatkan koefisien masing-masing. Jadi ini 1/20 kuadrat, oksigen 1/40, SO3 1/20, pangkat koefisien. Ini dicoret, ketemu 1/40. 1/40 itu 0,025. Jadi K-nya ini, E. Seperti itu. Sekarang nomor 5. Dalam keadaan kesetimbangan sudah ada HI, H2I2. Pertanyaannya derajat disosiasi HI, berarti HI terurai membentuk H2 dan I2. Kita lihat saat setimbang perbandingannya 0,06, 0,01, 0,04. Maka ini di sini, ini perbandingan saat setimbangnya sudah diketahui. Nah, maka ini saat setimbang. Terus gimana dinaikkan? Padahal ini 004, ini 001. Kalau ini kita dinaikkan 0,01, berarti H2 mula-mula memang tidak ada. Sementara I2, kenapa saat setimbang 004? Berarti sebelumnya I2 sudah ada 0,03. Pada bagian bereaksi berbanding dengan koefisien. Di sebagian ini terjadi perbandingan koefisien. Ingat, kalau 1001, jadi dari sini ini yang dinaikkan. Begitu ya anak-anak. Kita ulang. Jadi dari sini kuncinya, acuannya ada ya, mengerjakannya dari 001 milik H2. Karena I2 0,04 berarti mula-mula sudah ada. Dinaikkan ke kiri ke kanan 0,01, ke kiri koefisien 2 berarti 0,02. Maka mula-mula sama dengan saat setimbang terbentuk 0,06. Begitu. Sebentar, ini ada kekeliruan. Maka mol HI mula-mula dikurangi bereaksi ketemu setimbang. Berarti mula-mulanya ditambah 0,08. Alfa, derajat disosiasi mula-mula dibagi, bereaksi dibagi mula-mula. Sehingga ketemu 1/4. Itu nomor 5. Kita lanjut nomor 6. Reaksi kesetimbangannya ini, K-nya diketahui, volume 100 liter, dimasukkan 2 mol N2O4. Jadi ini reaksi, dimasukkan mula-mula 2 mol, bereaksi belum tahu, misal pakai X saja, berarti kita misal, pakai permisalan, misal X yang bereaksi. Seperti itu. Maka di sini menjadi 2X sesuai perbandingan koefisiennya. Seperti itu. Kalau ini X, maka ini menjadi 2X. Nah, saat setimbang 2 dikurangi X, ini 2X. Karena ini mula-mula tidak ada. Seperti itu. Sebentar, anak-anak. Ya. Mula-mula tidak ada, jadi ini 2X. Molaritas, ingat volume 100 liter dibagi 100, ketemu molar 2 min X per 100, 2X per 100. KC, kanan dibagi kiri pangkat koefisien saat setimbang. Seperti ini, 2X per 100 pangkat koefisien kanan-kanan, kiri 2 minus X per 100. Ini ya anak-anak. Jadi ini mol saat setimbangnya. Itu, bentar, ini mol saat setimbang yang dimasukkan di sini. Seperti itu. Kanan dibagi kiri. Kiri pangkatnya 1. Kanan pangkatnya 2 karena koefisiennya 2. KC-nya 1/150. Ini 2X, 4X kuadrat, 100. Ini juga 100, ini dikuadratkan berarti masih di bawah ada 100. Ini dicoret, habis ini masih sisa 1, tapi per berarti di bawah. Sampai ini paham? Kemudian
150 ini 100. Maka 100 dicoret ini jadi 1,5. 1,5 kali 4. Begitu jawabannya menjadi 1,5 kali 4 6x. Persamaannya ini seperti itu. Jadi ini persamaannya. Kemudian difaktorkan. Ini persamaan kuadratnya 3x plus 2, 2x min 1. Nilai x pilih yang positif. Jadi 2x minus 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan setengah. Jadi yang dipilih yang ini. Ini yang kita pilih. Gitu anak-anak. Yang kita pilih. Ya. Nah selanjutnya, maka mol N24 mula-mula menjadi N2O4 mula-mula adalah 2 mol. Kemudian saat setimbang 2 kurangi X. X-nya setengah. Nah yang bereaksi adalah X. Seperti itu. Sebentar, kita lihat dulu. Ini anak sudah dibetulkan. N2O4 yang bereaksi X. Kita lihat di atas ini tadi ya. N24 yang bereaksi X. Mula-mulanya 2. Alfa B per M. Setengah dibagi mula-mula 1/4. Ketemu jawaban 0,25. Itu nomor 6. Kita lanjut nomor 7. Ini nomor 7. Saat setimbang perbandingan mol 316. Berarti seperti soal sebelumnya. Ini pertanyaannya NH3 amonia yang terurai. Berarti reaksi NH3 terurai. Maka yang dipakai adalah yang ini. Ini sebagai penentunya dulu. 1 dinaikkan, ke sini jadi 3, ke kiri jadi 2. Saat setimbang 316. Berarti mula-mula NH3 adalah berapa kurangi 2 ketemu 3. Maka mula-mulanya adalah 5. Mol mula. 2 ditambah 3. Atau 3 ditambah 2. Dengan 5 mol. 5 mol. Sehingga bereaksi per mula-mula 2/5, 0,4. Jadikan persen, jadi 40%. Begitu, itu nomor 6. Kita lihat nomor 8, 7. Ini nomor 7 ya. Sekarang kita lihat nomor 8. Nomor 8 adalah kesetimbangan heterogen. Ingat, itu termasuk kesetimbangan heterogen. Kita tulis ini adalah kesetimbangan heterogen. Kenapa heterogen? Fasenya ada solid, gas, campuran. Maka kesetimbangan ini adalah kesetimbangan gas. Yang berlaku adalah ini kesetimbangan gas. Fase zat yang berpengaruh hanyalah fase gas. Nah, maka mengerjakannya pakai misal. Misal gas CO dan CO2 yang terbentuk, langsung saja yang terbentuk, misal A mol, begitu. Maka ini juga A mol karena koefisien sama. Kalau koefisien beda ya berarti perbandingan koefisien nantinya. Seperti itu. Zat setimbang berarti A, ini A. Mol total gas dalam kesetimbangan A tambah A. 2A. Tekanan parsial gas CO sama dengan CO2 karena koefisiennya sama. Yaitu mol CO saat setimbang dibagi mol gas total dalam kesetimbangan dikali P total. Sehingga A per 2A kali P total. P total di soal diketahui 0,2 kali 0,2, 0,1. Kp seperti KC, tapi yang masuk tekanan, maka tekanan ruas kanan dibagi kiri, kiri fase solid nggak pakai, tidak berpengaruh, hanya fase gas. Jadi kanan kali kanan pangkat koefisien, ketemu ini. Seperti itu. Kita lanjut. Sekarang nomor 9 ini
Syarat reaksi kesetimbangan yang memiliki nilai Kp sama dengan Kc. Berarti delta N-nya sama dengan 0. Delta N. Ini persamaan Kp dengan Kc, hubungan Kp dan Kc. Ini hubungan Kp dan Kc-nya. Anak lihat dulu. Nah, ada delta N. Delta N adalah jumlah koefisien gas kanan dikurangi jumlah koefisien gas ruas kiri. Supaya Kp dengan Kc itu sama, berarti delta N harus 0. Karena apa? RT pangkat 0, semua bilangan pangkatkan 0 adalah 1. Maka kita pilih yang ruas kanan dan ruas kirinya sama. Fase gas A. Gitu. Selanjut terakhir nomor 10. Ini nomor 10 dibaca dulu. Mula-mula N24 0,1 yang terurai 50%. Maka kita lihat mula-mula 0,1 mol begitu terurai 50%. Jadi setengah kali 0,01 0,05 mol. Maka NO2 yang terbentuk kali 2 gitu, dikali 2. Sebentar, ini kenapa? Iya, macam ini. Sudah siap. Sudah. Saat setimbang 0,1 kurangi 0,05, ini 0,1. Konsentrasi volume 1 liter jadi dibagi 1 liter sama molar-molar. Kc kanan dibagi kiri pangkat koefisien 0,1 pangkat 2 0,05 pangkat 1. Jawabannya 1/5 0,2. C. Begitu anak-anak, cukup. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan belajar dari banyak sumber. Itu anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.